Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullahu ta'ala. Bapak ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan isya. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala ringankan langkah dan hati untuk bisa menghadiri amal kebaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Gini ku al-hadis al-ishrun, hadis nomor kali doso. Leres mboten? Lali jamaah. Ani bin Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun kesupen nggih. Rasul bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abi Mas'udin, nah, niki gelar naminipun kunyah. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri. Berarti Uqbah bin Amrin niki enggak ada anak naminipun Mas'ud. Maka beliau nggak ada gelar kunyah Abi atau Abu Mas'ud. Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya sesuatu yang didapatkan oleh manusia dari perkataan nubuwah, kenabian al-ula, ya. Yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kalian tidak malu, maka buatlah sesuka kalian. Lek ra duwe isin sak karepmu.
Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abi Mas'ud niki sahabi al-jalil, nggih sahabat ingkang mulya. Mata qabla al-arba'in. Nggih sedo sak dereng umur sekawan doso tahun. Sik 6 nggih berarti nggih, masyaallah. Ada yang menyebutkan di atas 40 tahun. Ini sahabat besar ya, bernama Uqbah bin Amrin. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu dan sebagian ahli ilmu. Hadis napa niku wau? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak punya sifat malu, maka bolehlah kalian berbuat sesuka kalian. Nah, makna dari hadis ini adalah inna mimma adrakan nasu, artinya min hadhil ummah. Jadi ada perkataan nubuwah yang didapatkan oleh umat ini dari Nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul yang pertama kali Nuh alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang dimaksud nubuwah. Dados Nabi niku ala millatin wahidah. Nabi dan Rasul itu berada dalam satu agama, satu akidah. Materi dakwai pun sami, menyeru manusia kepada Allah, nggak ada bedanya dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul yang pertama kali Nuh sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul dakwah setunggal, sak faham, sak fikrah, sak agomo, sak akidah. Ganok ceritanya Nabi musyrik ndak ada. Selalu Nabi dan Rasul membawa kepada akidah sahihah. Walaupun ada yang punya anak kafir, ya, nggak sejalan dengan bapaknya. Ya. Ada Nabi yang punya istri nggak sejalan dengan bapaknya, dengan suaminya. Ada, ya. Tapi seluruh Nabi dan Rasul lahir dari keturunan yang jelas, suci, dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dados Nabi, makom Rasul niku pilihane Allah. Mboten saged tiyang niku ngata-ngatai ibadah tek diangkat jadi nabi. Nggih. Nabi Paino, enggak ada. Ya. Atau siapa punya nama nabi? Ada seseorang si A. Saya tak memperbanyak amal. Tahajud saya banyakkan, sedekah saya banyakkan, puasa saya perbanyak. Lah napa? Aku pengen dadi nabi, mboten saged. Dados nabi niku pilihanipun Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari hamba-hamba yang terbaik. Ya. Dan seluruh nabi ini berketurunan. Ya. Nasabipun jelas, lahir dari keluarga yang suci karena pernikahan. Ya, Allah jaga keturunan itu. Walaupun hidup pada zaman dahulu banyak perzinahan, ya. Kemudian banyak hal-hal yang melenceng dari syariat. Namun dipastikan semua nabi punya keturunan yang jelas dan hasil dari pernikahan yang sah. Ya. Tidak ada nabi dari hasil zina, itu tidak ada. Karena wajib suci. Karena yang dibawa ini risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terus tiang-tiang pilihan nih. Ya. Dan di antara sifat amalan yang didapatkan, mereka mengatakan, ya,
idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Judul dakwai podo, sifatnya punya sifat yang sama para nabi. Napa niku? Al haya, isin. Oh ya. Dados sifat isin niku sifat mulia itu. Nanti kita bahas di sini ya. Wa qauluhu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, ini ulama berbeda pendapat nggih. Iki maknai iki pujian apa celaan? Isin iki apik apa elek itu ya. Ya. Ada yang mengatakan, oh perkataan itu ala sabilil madhi. Yaitu perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta adalah pujian. Jadi ada yang mengatakan setiap mau berbuat sesuatu seseorang malu. Padahal dia perkara adalah yang masyru'. Ya, nanti ada definisi bagaimana malu yang dipuji dan bagaimana malu yang dicela. Nah, ini ada definisinya, nggih. Wonten ta'rifipun. Nah, jika kalian tidak malu fasna ma syi'ta. Di sini ada hadis. Misalnya adalah al-mujahirun. Napa al-mujahirun niku? Wong serang isin. Ini contoh ya. Malu sing orang daisin, ndak punya malu, ya. Malu itu sifat baik, ya. Berarti orang kalau kemudian tidak malu, karena duhisin, berani melanggar syariat, berani mencela orang, atau berani berbuat dosa terang-terangan. Nah, di sini disebutkan innal mujaharah bima yudhammu minal muharramat yakunu a'dhamu fi tahrimiha. Ya. Jadi di sini disebutkan al-mujahirun itu adalah orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku dimaafkan. Ya, mu'afa. Kata Rasulullah, umatku insya Allah di ngapura. Illal mujahirina, kecuali al-mujahirun. Wa inna minal mujaharah, di antara sifat mujaharah, an ya'malar rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu. Seorang hamba berbuat maksiat di malam hari, gawe dosa di malam hari, bengi-bengi gawe dosa. Begitu pagi hari sakjane nggak ada orang tahu kecuali dirinya. Ya. Allah satarahu Allahu, Allah menutup aibnya. Fayaqul, paginya dia terang-terangan mengatakan, ya fulan amiltu bariha kada wa kada, mambengi aku ngene-ngene, aku maksiat, aku ngene, aku ngene. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrahu Allahu anhu. Ya. Sebenarnya Allah sudah menutup aibnya, kemudian dia menceritakan kesalahannya untuk mencari pujian, aplaus dan sambutan dari orang lain. Nah, namanya mujaharah. Ya, mujaharah gak mlebu surga. Artinya apa? Dia berani berbuat dosa terang-terangan dan bangga berbuat dosa. Ya. Nah, ini makna sejatinya orang kalau berbuat dosa itu menyesal. Tidak boleh berbangga diri. Atau bahkan mengajak orang berbuat dosa. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh, ya. Maaf, batuk.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintahipun apa? Tolong menolonglah 'alal birri wat taqwa. Dalam perkara ingkang apa? Albir, baik, wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan saling membahu dalam urusan doa ya dan keburukan. Wal udwan itu permusuhan ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, ini perintah ya. Sebenarnya auratnya sudah ditutup oleh Allah. Tapi dia pagi hari apa? Dia membuka aibnya. Ini mujaharah. Tidak boleh mujaharah, ini dilaknat ya. Nah, umat ini dimaafkan insyaallah. Ada berbuat dosa, insyaallah Allah maafkan, dia istighfar kepada Allah. Ya. Wallahu wasi'ul maghfirah. Tapi kecuali orang yang mujaharah dalam berbuat dosa. Nah, ini. Berarti ini gambaran, ukuran, contoh ya, orang yang tidak punya malu. Nah, baik. Nah, kemudian di sini disebutkan wal haya'u naw'an. Jazakumullahu khairan katsir. Sifat malu ada dua macam. Yang pertama haya'un jibilli, isin gawanan ya, gawan bayi ya, namanya haya jibilli. Mulai cilik anak, remaja, dewasa, wong isinan jan gak isoan gitu ya, dilarani koncone meneng, ada itu karena itu ya. Itu gawan bayi. Ada ingkang haya muktasab, malu yang dipupuk, dilatih. Nah, ini nanti ada pembahasannya ini. Terus haya al-jibilli, yaitu yang sudah Allah kodratkan, takdirkan dalam penciptaannya wong isinan. Kongon lapor agelem. Ojo aku, ayo maju. Ojo isin aku. Ya, kongon lapor isin, gak lapor isin. Wes aku nek mburi wae, aku nek balik layar wae. Hakis sekali-kali, moh aku isin. Wah itu ya. Aku tak bagian gawe teh ae. Ustaz iku moderator ono. Ojo aku ndek mburi isin aku. Wah itu. Ini haya jibilli. Ya mulai cilik isinan. Ya, nang wong gak wanian. Gak duwe nyali gitu ya. Isin, tawadhu, meneng, dilarani ya loro meneng ya, gak nesuan. Ya. Ini ada karakter seperti ini. Nah, kayak gini nih ya sesuai rezeki dari Allah ya. Ada rezeki Allah ngasih rezeki macam-macam. Nah, ada suara misalkan contohnya, ada suara yang jibilli, ada yang muktasab. Mulai lahir suaranya apik. Gak bisa ditiru. Oh, nak sing mulai lahir suaranya temprepeng gak karuan. Ya diusahakno ya gak iso, wis gawanane ngono. Ya. Satu sisi ada suara dilatih bisa bagus. Ya. Monak mulai cilik suaranya cuma prank ngono ya. Suara kayak so apik ya, takdirmu kayak ngono, jan syukurono. Ya. Nah, namanya ada amalan, ada sifat yang jibilli, ada yang muktasab. Nah, jibilli ini gawan bayi, Allah fitrahkan dia dari lahir. Ya. Kemudian ada al-haya al-muktasab. Nah, haya muktasab ini dia akan bisa dipupuk dan dilatih bi ilmihi, dengan ilmu. Berarti wong kudu ngaji. Cek kenal syariat, kenal agama. Ya. Bitila illah. Oh, aku lek ngene iki isin marang pangeran. Allah melihat ini, ya. Kata nggih maksiat, waduh. Ya. Ndak ada orang, tapi Allah melihat haya. Ini haya yang muktasab, yang dilatih. Dengan apa cara melatihnya? Dengan ibadah, ya. Kemudian
dengan ilmu, dengan sifat muraqabah. Ya. Orang kalau sudah punya ilmu dia bisa membedakan mana malu yang mesti harus ditampakkan, mana malu yang nggak boleh. Ya. Dan tentunya hal-hal yang seperti ini, ya, al-haya al-jibilli dan haya al-muktasab, semuanya harus berlandaskan di atas dasar ilmu syar'i, Quran dan Sunnah. Ya. Karena identiknya wong gak duwe isin iki negatif ya. Wong ora duwe isin itu negatif. Ya, orang tua kalau sudah marah nang anak, wah rek nang duwe isin belas, negatif. Ya, itu isin yang negatif itu. Tapi ada isin yang mamduh. Mamduh itu isin yang dipuji. Kenapa? Karena haya syu'batun minal iman. Nah, dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih. Bid'un. Bid'un itu kalau diartikan hitungan 3 sampai 9. Jadi Rasul enggak menyebutkan iman itu 60 sekian. Disebut angkanya tidak. Tapi pakai kata bid'un. Iman itu ada 60 sekian cabang. Enggak sampai 70. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi apa? Iman itu la ilaha illallah. Wa adnaha. Dan yang paling rendah apa? Imatatul adza anil thariq. Menyingkirkan duri, gangguan, halangan dari jalan yang bisa membahayakan orang lain. Ini yang paling rendah, ya. Wal haya'u, apa kata Rasulullah? Wal haya'u syu'batun minal iman. Maka malu adalah cabang dari cabang keimanan. Nah, ya. Apakah malu termasuk keimanan? Iya. Ya. Nah, dari cabang-cabang ini ada yang kalau ditinggalkan hilang nilai keimanannya, ada kalau yang ditinggalkan cacat keimanannya, tidak sampai murtad. Contoh, kalau orang meninggalkan la ilaha illallah, orang bisa murtad. Ya. Tapi kalau orang misalkan wa adnaha, yang paling rendah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Kok qadarullah kate lunga nang pasar ndang-ndang, ya. Sakjane ono paku nek dalan. Kayak gak koban njumuk. Bukan berarti terus tanpa mengambil itu Anda dikafirkan. Enggak, ya. Tapi ada sedikit kekurang dari nilai keimanannya. Ya. Dengan mengambil darat itu ada nilai pahala. Kenapa? Menyelamatkan orang lain dari bahaya yang ada. Itu nilai iman, ya. Jadi kalau Anda turun menyingkirkan batu di jalan raya, Anda dapat pahala, ya, dan bisa menambah nilai keimanan. Tapi kalau Anda cuek, karep-karepe tiba ya karepe dhewe, misalkan, Anda tidak dosa tapi sedikit berkurang nilai keimanannya. Ya. Nah, di sini dari iman ini apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tambah, iman itu kurang. Iman tambah dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dalam hadis lain dikatakan al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Ya. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah kebaikan yang paling banyak. Dan para nabi memiliki sifat malu yang luar biasa. Ya. Malu yang mulia. Nah, nanti ada malu. Apakah para nabi malu dengan perkara-perkara maksiat? Tidak. Ada kemaksiatan dibasmi oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada salah satu contoh hadis. Kanjeng Nabi itu orangnya pemalu.
Ya. Sangat pemalu beliau itu. Diriwayatkan ada satu cerita. Suatu saat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Rasul duduk menyambut Abu Bakar As-Siddiq dengan sambutan yang hangat, ya. Dia ngobrol santai gitu. Enggak lama pulang. Datang orang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Datang, Rasul menyambut dengan hangat, dialog, ya, di rumah beliau. Umar pulang. Datang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Punya julukan apa itu? Dzu an-Nurain. Menantu pun Kanjeng Nabi, menikah dengan dua putri beliau. Begitu Sayyidina Utsman datang, Rasul ini pekewuh, langsung membenarkan duduknya, memperbaiki pakaiannya, ya, kayak sungkan bi Utsman itu. Ya. Istri beliau Sayyidatu Aisyah bingung, Kanjeng Nabi ini kenapa? Padahal yang datang itu pertama sahabat terbaik, ya, kemudian orang terbaik setelah Abu Bakar, Umar ibn Khattab. Kok Nabi biasa? Begitu sing datang Utsman, bingung, Kanjeng Nabi niku isin, ya. Sungkan gitu bahasanya, ya. Langsung memperbaiki sarungnya, memperbaiki pakaiannya, memperbaiki duduknya, nata permadaninya. Begitu pulang ditangleti kali garwanipun Aisyah. Ya Nabi, ya Rasulullah, panjenengan kok sungkan tuh kali Utsman. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku ya Aisyah, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu dan segan kepadanya. Allah. Malaikat niku isin yang Sayyidina Utsman. Rasul pun malu, ya, katanya, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu lek ketemu Sayyidina Utsman. Ya. Jadi Rasul sangat pemalu sekali beliau itu, ya. Dan banyak dari kisah-kisah bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, al-haya'u khairun kulluhu. Nah, malu ini adalah kebaikan. Tentunya malu yang bagaimana? Nanti kita bahas. Al-haya'u kulluhu khairun. Ya. Kebaikan itu semuanya adalah kebaikan. Nah, yang dimaksudkan malu di sini adalah al-haya'u syar'i. Ya. Malu yang syar'i. Oh, nek tiba isin syar'i ada. Ya. Ada tiba izin syar'i. Ya. Mas, Kak Rono, Kak, aku izin syar'i. Oh, itu gitu. Ya. Ada izin yang syar'i. Berarti kalau yang ada yang syar'i berarti ada yang ghairu syar'i. Ya. Yang dimaksudkan haya, malu di sini adalah malu yang baik itu adalah al-haya asy-syar'i. Malu yang sifatnya adalah syariat. Ya. Kemudian bagaimana malu yang syar'i? Karena malu itu adalah khulqun, akhlak yang baik, ya, dan bukan akhlak tercela. Nah, kemudian di sini bagaimana seseorang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah? Haya. Ini haya syar'i. Ya. Dia malu meninggalkan sesuatu keburukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu malunya positif. Ya. Karena Allah melihat. Jadi amalan yang didasari oleh khauf, mahabbah, dan roja, takut, cinta, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang punya sifat malu syar'i ini, ya, orangnya pemaaf, suka berlapang dada, tidak suka mendolimi orang. Itu biasanya umurnya dawa. Ya, usianya panjang ya. Ya.
Intinya wis gak ngurus apa kata orang kepada saya. Saya tidak pernah mendolimi orang. Saya tidak pernah membalas kedoliman dengan kedoliman. Saya menjadi seorang pemaaf. Saya selalu berlapang dada. Saya tidak pernah suudzon. Saya akan senantiasa husnudzon. Wong ini biasanya murid apa? Karena banyak orang terforsir pikirannya menyebabkan dia sakit. Dari sifat apa itu? Satu, suka suudzon sama orang, suka mendolimi orang, suka menyakiti orang, tidak pernah membuka pintu maaf, hatinya sempit. Ya. Wis ndang ngono ndang mati san. Usianya enggak panjang. Nah, biasanya maka kata Rasulullah, amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga itu apa? Min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Ya. Nah, biasanya kita lihat orang kalau akhlaknya baik, insya Allah matinya baik. Ya, kadang kita mungkin kita punya tetangga sudah menghadap Allah, kita dengar ceritanya, oh masya Allah ya, si fulana dulungnya apik tenan, ora tau nglarani uang, ora tau ndolimi, wong iki apik seneng ngekei, ya itu adalah tampilan amalan-amalan haya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau muktasab diusahakan, ya, maka masya Allah, ya, dilatih dengan ilmu bagaimana menjadi hamba yang punya sifat apa, memberi, suka membangun dengan husnudzon kepada orang, tidak pernah mendolimi, suka memaafkan, ya, gak suka ngerasani orang, gitu ya, masya Allah. Nah, kemudian dan yang tidak masuk kepada al-haya asy-syar'i, nah ini malu yang tidak syar'i ini contohnya ya. Al-haya fi thalabil ilm. Malu dalam pengajian. Contoh. Bukan ngaji dah, isin aku. Nemen ja ngaji ya isin. Ngaji ya isin yuk. Ini contoh yang malu yang enggak ditolerir ya. Malu yang kurang bagus lah. Tidak syar'i. Orang ngaji toh. Isin aku sik tas kenal agama sing di Masjid Al-Mukhlis ngajine suwe-suwe, aku sik tas kenal agama isin, ayo ngaji moh ayo mlebu aku nek njaba ae. Kan ada bicara seperti itu ya, ayo isin aku kok teko keri-keri wae. Gitu ya. Ya lu gue ngarep kono lho salat endek ngarep sof isin aku di buri. Ini yang haya yang tidak boleh sebenarnya. Al haya fi talabil ilm. Ya. Malu dalam menuntut ilmu. Juga termasuk dalamnya al haya bi adami su'al wal musyaraka bil bahth fihi. Ya. Loh, bisa. Ya. Nah, ini contoh apa? Ya. Karena Isa yang tidak ditolerir enggak boleh ya. Jadi malu dalam kebaikan itu enggak boleh. Malu dalam kebaikan tidak boleh. Bagaimana Anda malu mau sholat? Sholat isin bi sing kuwasa. Isin bi, tidak boleh malu. Ya, ini al haya ghairu syar'i. Ya, termasuk di dalamnya ghairu syar'i ini ya. Ya bisa jadi ya kalau dalam apa namanya bidang keilmuan ora tau takok blas, orang ngerti blas, gak paham. Yang penting teko ngrungokno gitu ya. Ada yang mendefinisikan seperti itu ya. Jadi artinya yang jelas al-haya yang dipuji itu adalah tatkala muncul sifat malu karena dia berbuat keburukan, berbuat kejelekan. Itu fitrahnya orang kalau berbuat keburukan hatinya enggak mau nerima. Ya, itu fitrah. Maka apa definisi dosa itu? Mahaka fi nafsika, sesuatu yang ganjel di hatimu dosa. Ya. Coba kalau Anda berbuat amalan yang menyelisih syariat kok ganjel, itulah dosa. Karena fitrahnya hati ini nggak bisa berbohong. Lisan bisa berdusta, hati tidak akan pernah bisa berdusta. Ya. Karena hati ini fitrahnya dia jujur. Coba kalau Anda misalkan sudah terbiasa sholat 5 waktu tertib jamaah, kok qadarullah
misalkan nggak jamaah kemudian sholat di rumah, ada perasaan ganjel. Oh, kok gini ya? Anda biasa baca Quran misalkan satu hari berapa ayat, kok tiba-tiba Anda seminggu off, belas gak nyekel Quran, ada perasaan ganjel. Loh kok seperti ini ya? Nggak enak terasa di sini. Anda mendolimi orang, menyakiti orang lain, ada perasaan misal, lapo aku mengini. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak ditolak oleh hati. Kenapa? Karena hati ini jujur, lisan yang berdusta. Ya. Dan hati ini amal qalbiyah yang tahu Allah, kemudian orang yang bersangkutan. Ya. Makanya ada doa yang diajarkan apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Karena hati ini yang bisa merubah amal. Maka kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya. Ada satu syirik yang paling aku takutkan menimpa kalian, yaitu riya. Ya. Dia gak bisa didustai oleh hati seseorang. Ya. Ada syirik akbar, ada syirkur riya. Nah, syirkur riya ini namanya syirik asghar, kecil. Ya. Kalau syirik besar tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Kalau syirik kecil diampunkan, kadang gak nyadar. Makanya ada doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca di pagi dan sore itu ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bihi syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Nah, syirik riya ini terjadi seketika membarengi amal seseorang. Ya. Membarengi amal seseorang. Dan ini wajib diistighfarkan. Ya. Karena dia masuk halus. Dikatakan dalam hadis, lebih tersembunyi daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita dan tidak ada penerangan. Seketika bisa masuk ke dalam hati. Ya. Nah, hati ini nggak bisa berdusta. Lisan bisa mengatakan hal yang menyelisihi hatinya. Makanya definisi iman itu adalah apa? I'tiqadu bil qalbi. Harus meyakini keyakinan sebenar-benarnya dari dalam hati. Enggak cukup di lisan saja. Bagaimana orang kemudian zahirnya bersaksi, hatinya menyelisihi? Tidak boleh. Hatinya harus mengikuti juga. Ma waqara bil qalb. Kata Imam Hasan Al-Basri, laisal imanu bit tahalli wala bil tamanni, walakinnal imanu ya ma waqara bil qalb. Sesuatu yang diyakini dari hati dan dibenarkan dengan amalan. Ya. Nah, termasuk adalah istihya yang ghairu syar'i, yaitu malu kepada manusia dan meninggalkan apa? Ingkaru mungkar. Ya, meninggalkan pengingkaran kepada kemungkaran. Misalkan ada saudara, ini namanya kalau dalam istilah akidah mudahana. Nah, ya. Ada mudahana. Ada saudara berbuat kesalahan, Anda enggak menegur, teguran izin now. Nah, ya, ini juga tidak dibenarkan. Karena berarti dengan malu Anda membiarkan saudara Anda bergelimang dosa. Nah, ini memberikan apa? Pengaruh kepada akidah al-wala wal bara. Ya, itu. Nah, kemudian juga dalam hal-hal yang lain, ya. Wal haya'u min a'dhamil akhlaqil hasanah. Dikatakan dalam hadis, al haya' min a'dhamil akhlaqil hasanah wal Islam yaziduhu. Akhlak baik itu dilakukan oleh siapapun, apapun agamanya. Ya. Itu sudah fitrah. Orang punya agama selain Islam, tatkala dia berakhlak baik, maka makbulun indal mujtama, diterima di masyarakat. Maka Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang terbaik di masa jahiliyahnya dan dia akan menjadi terbaik di masa keislamannya. Idza faquhu, kalau dia
faqih dan mau belajar. Contoh Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, dia orang terbaik. Di saat orang minum khamar, beliau tidak pernah minum khamar. Ya. Di saat banyak orang berbuat kejahatan, beliau tidak pernah buat kejahatan. Begitu masuk Islam pun menjadi orang terbaik. Kenapa? Karena Islam menambahnya. Ya. Islam memberikan bekal lebih banyak lagi. Sayyidina Umar di masa jahiliyahnya luar biasa. Betapa kejamnya beliau, betapa bengisnya, ya, betapa kemudian beliau ini punya amalan-amalan jahiliyah. Begitu masuk Islam, begitu belajar Islam, begitu menjadi faqih, dia menjadi terbaik di dalam Islam. Ya, dengan syarat apa? Ngaji. Kalau dia paham fikih dan mau belajar. Pun di tengah masyarakat kita, misalkan ada orang yang dulunya jahiliyah, wes gak karu-karuan. Ya. Kemudian begitu kenal Islam dia belajar menjadi orang terbaik dari orang Islam yang ada. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau dulu sebelum kenal Islam dia punya akhlak yang baik. Perkoranya gak gelem sholat, tapi akhlaknya baik. Ada sambatan. Teko nomor 1. Misalkan ya. Apa jenenge? Sambatan, gotong royong, ya. Tak wong gak sholat, tapi punya akhlak yang baik, suka memaafkan. Wong apik akhlake, tapi gurung sholat. Ya. Begitu kemudian hijrah kenal Islam, pun Islam menambah kebaikannya. Wal Islam yaziduhu. Ya. Islam, karena Islam ini adalah agama yang baik, maka Islam ini kemudian mentarbiyah dirinya menjadi orang lebih sempurna. Ya, kemudian sebelumnya sudah punya akhlak baik, begitu masuk Islam, akhlak itu tidak hilang. Tambah baik dibarengi ibadahnya, ya, dibarengi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian fal Islamu yazidul akhlaq al hasanah birran wa khairan wa salahan. Maka Islam ini kemudian menambah kebaikan akhlak, ya, birran dalam bentuk ketaatan, wa khairan kebaikan, wa salahan dan perbaikan, ya. Maka Islam datang itu apa? Li ajli al maslahah, untuk memberikan maslahat, bukan madarat. Ini perlu difahami. Islam datang untuk memberikan kebaikan, bukan menanamkan keburukan dan kejahatan. Jadi kalau orang mengatakan, oh Islam ini kalau dia tegak, ya maka manusia ini akan celaka. Mustahil, karena Islam datang untuk memberikan kedamaian, memberikan kebaikan dan maslahat. Ya, itu syubhatnya. Ya, justru kalau ada hal yang lain selain Islam mendatangkan kebaikan, ya, itu pun sifatnya fana. Ya, tidak abadi. Maka kenalnya seorang kepada Quran, Sunnah dan jalan salaf menjadikan seseorang itu memiliki kemampuan, kemudian kekuatan yang iman yang rasih di dalam hatinya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sifat haya, ya, sifat malu yang memang dimiliki oleh para nabi dan rasul, ya, yaitu malu dalam hal-hal yang tentunya dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan senantiasa keistiqamahan, kebaikan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Jannatul Firdaus kelak, ya, bersama para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aktafi bihadzal qadri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.